Selamat siang dan salam sehat pemirsa Tempo. Akibat pandemi COVID-19, sektor pariwisata menjadi industri yang paling sangat terdampak. Berkaca dari Bali, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2020, jumlah wisatawan mancanegara turun signifikan menjadi 528.000 kunjungan dibandingkan Desember 2019. Sedangkan pada periode Januari-Februari 2021 hanya ada 117.000 kunjungan mancanegara, baik melalui darat maupun laut. Saat ini, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Jawa dan Bali, serta beberapa kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali. Ini tentu akan memberikan dampak yang sangat signifikan lagi untuk sektor pariwisata dan turunannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno akan mempercepat pencairan dana hibah pariwisata. Pemerintah ingin proses validasi bisa rampung di bulan Juli nanti, dan berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu mekanisme dan verifikasi. Pemerintah tidak ingin ada dana hibah yang tidak terrealisasi akibat verifikasi yang lambat. Pemerintah ingin masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor pariwisata, segera mendapat bantuan berupa insentif pemerintah dan bantuan sosial. Kemudian, bagaimana keadaan sektor pariwisata di Indonesia di tengah pandemi saat ini? Langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah? Dan bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat pencairan dana hibah pariwisata tersebut? Bersama saya, Francisca Kristi Rosana, inilah kabar pandemi, mempertahankan pariwisata saat pandemi COVID-19. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung bersama saya narasumber yang istimewa, yaitu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Sandi. Halo Pak Sandi. Halo, salam sehat Francisca. Salam sehat, Bapak terlihat sehat dan semangat ya Pak, meski di tengah pandemi COVID. Semangat. Kemudian saya akan menyapa juga narasumber saya yang tidak kalah istimewa, Pak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau yang sering disapa Kang Emil. Halo, selamat siang Kang Emil. Siang Mbak, siang Pak Sandi, sehat-sehat. Siang Pak Gubernur. Sehat selalu Pak Emil. Kang Emil, luar biasa sekali batiknya ya, Kang Emil. Kemudian Cirebonan. Kemudian saya akan menyapa Wakil Bupati Belitung, Bapak Ishak Mairobi. Pak Ishak, selamat siang. Selamat siang, Pak Menteri, Pak Gubernur. Selamat siang, Pak Bupati. Salam sehat selalu, Bapak. Salam sehat, salam hormat. Kemudian terakhir saya akan menyapa Ibu Metian Harahap dari Waringin Hospitality, Jaringan Hotel. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Terima kasih waktunya. Salam sehat, Bapak-Bapak semua. Salam sehat. Baik, siang ini karena Kang Emil akan ada kegiatan, kita akan memulai acara ini dengan paparan yang akan diberikan terlebih dahulu oleh Kang Emil. Perkenankan Pak Sandi, mungkin Kang Emil terlebih dahulu yang akan memaparkan bagaimana kondisi COVID-19 ini terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kang, di Jawa Barat. Mungkin Kang Emil bisa memaparkan. Silakan, Kang. Saya coba sesingkat-singkatnya. Jadi kita semua mendapati keterdampakan oleh COVID ini di bidang ekonomi, khususnya adalah ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Itu tidak terkecuali. Kenapa? Karena COVID ini
memberhentikan, mengurangi pergerakan, bisa ditampilkan, dan pergerakan ini mengakibatkan orang yang tadinya punya dana untuk spending, traveling menjadi terhambat, kira-kira begitu. Nah, inilah yang mendapati daerah-daerah yang wilayahnya biasa didatangi oleh tamu-tamu, kira-kira seperti itu. Nah, memang dari data di Jawa Barat, kami ini punya 2.780 destinasi pariwisata. Mbak Caca bisa lihat kunjungan wisatawan dari mancanegara tinggal 1%-an, kira-kira begitu ya. Jadi dari 100% dulu 3,6 juta, bukan turun ke 300 ribuan 10%, ini tinggal 30 ribuan ya. Jadi hanya 1%, artinya kita hilang 99% perjalanan dari wisata mancanegara. Wisatawan Nusantara juga sama, menahan diri sehingga tersisa hanya 50%-nya lagi. Nah, kemudian juga Jawa Barat ini yang tentunya memiliki banyak destinasi pariwisata ini, berikut itu mengalami banyak kontraksi ekonomi. Berikutnya, salah satunya adalah ada 65 ribuan tenaga kerja yang terpaksa tidak mendapatkan haknya, ya. Kemudian juga usaha pariwisata, hotel misalkan, dari 1000-an hotel itu hanya 30% okupansinya, ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan banyak langkah-langkah terkait pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, khusus untuk ekonomi kreatif, kita melakukan berikut beberapa hal. Yang pertama adalah migrasi ke digital. Ini jadi oleh COVID ini, Mbak, kita dipaksa untuk melakukan yang namanya migrasi digital, ya. Kemudian di sini kita bisa lihat, saya kira Pak Sandi sering sekali melakukan capacity building, tapi problemnya kan 80% ini belum paham digital, rata-rata UMKM. Jadi ini tantangan kita semua, bahwa suatu hari kalau bisa 100% kita sudah memahami digital, kira-kira begitu. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah kita bangun mengkoneksi platform-platform industri kreatif, baik untuk pariwisata, ada Smiling West Java untuk informasi booking lain-lain, ada aplikasi Borongdong, yaitu membeli oleh ASN-ASN Jawa Barat, karena salah satu yang strategi kita, saya punya 300.000 PNS kan pendapatannya tidak terpengaruh oleh COVID karena negara jamin kan, sehingga kita bilang belanja adalah bela negara. Wah, ibu-ibu senang banget karena disuruh belanja, kan perintah Pak Gubernur. Nah, kemudian juga ada peningkatan akses pemasaran, baik kita pameran, kita kerjasama dengan misalkan IKEA, kita bikin toko, sebagian online, sebagian offline, dan lain-lain. Kemudian kita melakukan pembiayaan juga, ya, kita mengakses untuk UMKM sebagainya. Ekonomi kreatif itu ada 2,4 juta, Mbak, usaha yang kita bantu permodalan 1,2 jutaan, 2,4 juta rupiah. Jadi dari pemerintah provinsi sudah ada upaya memberi modal 2,4 juta rupiah untuk kurang lebih mayoritas para pelaku usaha, salah satu yang terbanyak di Indonesia. Kemudian berikutnya, saya ingin mewariskan agar Jawa Barat ini punya komite, Mbak, karena semangat kita itu membangun Indonesia itu kan nggak bisa hanya dari pemerintah. Nah, ini orang-orang pinter, orang-orang kreatif dikumpulin ya di lembaga ekonomi kayak Bekraf lah, tapi versi daerah, kira-kira begitu. Dimulai dulu dari provinsi, sekarang sudah ada 12 di kota kabupaten. Nah, mudah-mudahan ini menjadi think tank yang menasehati wali kota, bupati, gubernur bagaimana
merespon masa depan melalui strategi ini. Kemudian juga desa-desa wisata sekarang kita promosikan karena ada tren baru bahwa orang ingin originalitas di desa-desa itu, tapi tentu kita harus nyaman ya, toiletnya harus bersih, kamarnya harus bersih, nginepnya di rumah penduduk, kan begitu. Akses ke sana kita banyak perbaiki dalam 2 tahun terakhir, infrastruktur, juga penerbangan, kereta api, dan juga mengelola lewat BUMD. Kemudian terakhir dari beberapa strategi kita, berikut 5 pilar pemulihan ekonomi kita ini dimulai dari tanggap darurat, kemudian dari tanggap darurat kita lakukan pemulihan, dari pemulihan kita lakukan tahap normalisasi. Ya, nah kemudian ada 5 pilarnya. Kita jualan kebudayaan, sesuatu yang unik, dilembagakan, kemudian dijadikan destinasi, akhirnya berkembang sebagai industri dan juga pemasaran. Nah, ada target-target baru Mbak setelah COVID ini yang menjadi berikut tujuan kita. Yang pertama, maaf yang ini, 7 pasar baru. Jadi sekarang milenial itu hobi adventure. Nah ini satu, promosi lewat media sosial ke milenial. 2, Jawa Barat penuh dengan hutan rimba, makanya adventure menjadi menarik dan banyak pilihan. Juga ada fenomena female solo travel ya, kuliner, responsible tourism, ada mobile fotografi, dan yang terbaru adalah work from Cianjur, work from Pangandaran, atau disebut istilah asingnya blazer seperti tadi. Nah, kemudian juga kita melakukan sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability untuk semua sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, jadi kesimpulannya, 1, terdampak ya. 2, apakah kita menyerah? Tidak. Kemudian tadi dari mulai menaikkan mindset supaya mau digital, ini tantangan karena 80%-nya masih belum mau dan belum bisa. Kemudian pembiayaan karena sulit, kita juga terima kasih Pak Menteri sudah punya program dari pemerintah pusat, kami di daerah sangat terbatas ya. Dan PPKM darurat ini kan memberhentikan pergerakan Mbak. Kita ditargetkan oleh pemerintah pusat ini menurunkan pergerakan sampai 30 dan 50%, coba bayangkan. Jadi memang selama istilahnya PPKM darurat, pariwisata sangat-sangat terdampak, hotel pun hanya sanggup okupansinya 30%. Pariwisata itu kan istilah saya, Pak Sandi mohon izin, tourism itu kan happiness business gitu. Jadi orang itu ingin cari kebahagiaan, ada bahagianya shopping, makanya pariwisata shopping. Ada bahagianya adventure, makanya pariwisata adventure. Ada happy-nya itu ibadah, makanya ada pariwisata ibadah ya. Jadi pariwisata itu happiness, ada happiness sajadah sampai haram jadah juga ada ya. Jadi macam-macam. Nah, tapi pada saat pergerakannya ini terhenti dan dulu pergerakan ini identik dengan kerumunan. Nah, sekarang makanya bergeser, pariwisatanya adalah tetap bergerak tapi menghindari kerumunan. Makanya solo traveling jadi naik gunung, nyari air terjun, sepedahan, karena sepedahan itu jaga jarak kan ya. Saya juga naik motor, juga jaga jarak. Nah, kira-kira itu adaptasi, situasi, problem, program yang sedang kami pikirkan. Mohon doanya mudah-mudahan PPKM darurat tidak banyak diperpanjang dengan ketaatan, sehingga warga bisa bergerak lagi, bisa berkunjung lagi. Tapi sebelum ada proklamasi kemerdekaan dari COVID yang dikumandangkan Pak Jokowi, maka prokes 5M dalam berpariwisata itu harus tetap kita tegakkan. Dan kami menyadari hanya ekonomi kreatiflah yang mudah beradaptasi secara digital, tapi tidak mudah karena
mengubah gaya hidup orang yang manual ke digital itu butuh rentang waktu edukasi. Saya kira itu kondisi Jawa Barat, tapi berita baiknya bulan ini kami terbaik dalam investasi, Mbak, 20 triliun, kemudian ekspor juga tertinggi se-Indonesia, jadi artinya dalam kondisi susah, orang tetap berdatangan mempercayakan diri ke Jawa Barat untuk investasi, dan ekspor kita ke dunia juga nomor 1 di Indonesia. Saya kira itu kurang lebih laporan di Jawa Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Emil. Mungkin sebelum Kang Emil meninggalkan diskusi kita pada siang hari ini, saya akan bertanya satu hal kepada Kang Emil. Tadi sempat disinggung juga PPKM darurat tentu akan berimbas ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, pandemi ini tadi sempat diungkapkan bahwa wisatawan mancanegara di Jawa Barat tinggal nggak ada 10%, Kang. Mungkin lebih kecil daripada itu. Nah, dengan adanya PPKM darurat yang mungkin akan diperpanjang sampai 6 minggu atau entah sampai berapa lama lagi, kita belum tahu karena tidak bisa diprediksi. Apa upaya tambahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga ketahanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kang? Ya, ini juga sedikit input untuk Pak Menteri ya. Kami ini dianalisa oleh konsultan ekonomi, Mbak. Hasilnya justru salah satu provinsi yang di masa depan paling survive dari sisi pariwisata itu Jawa Barat. Karena tadi wisata zaman normal ya, wisatawan asingnya hanya 3 jutaan, wisatawan lokalnya itu 60-an juta gitu. Nah, jadi Jawa Barat di masa depan sebenarnya menurut saya akan fokus pada lokal dan regional turis atau wisatawan, karena mereka namanya juga kan orang ingin bahagia, mereka tidak perlu naik pesawat, Mbak, itu kuncinya. Jadi ke Jawa Barat mah happy-happynya itu naik motor, naik mobil, naik kereta, naik bus, itu bisa menemukan, nah itu si 65 juta itu. Jadi artinya dalam PPKM darurat ini saya akan, kalau nanti sudah selesai kira-kira ya, itu mempromosikannya lokal aja. Orang Jakarta, orang Banten, orang Jawa Tengah, Jawa Timur, datanglah ke Jawa Barat untuk menghidupi ekonomi pariwisata kita. Jadi the new economy, post-COVID ekonomi dalam pariwisata, intinya saya akan lebih banyak promosi ke orang lokal ketimbang promosi ke orang asing. Karena sekalinya terlalu mengandalkan orang asing, sekalinya air travelnya ada masalah, ekonominya kan lebih tertekan seperti Bali. Jadi Jawa Barat akan fokus ke lokal regional tourism di saat PPKM darurat ataupun tidak darurat. Saya kira itu strategi. Baik, berarti dari lokal untuk lokal ya, Kang ya? Iya, siap. Oke, terima kasih Kang Emil atas diskusinya. Kemudian saya akan melanjutkan kepada Pak Menteri Pariwisata kita, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Halo Pak Sandi, masih bergabung? Masih, Francisca, apa kabar semuanya? Baik. Terima kasih udah mengundang. Bagus banget belangkonnya, pasti dari Jawa Tengah ini. Ini hadiah oleh-oleh dari work from Magelang, kemarin work from Borobudur. Saya sekarang lagi di Jakarta aja, sudah hampir 3 minggu ini, karena kita PPKM darurat. Tapi nextnya ini kelihatannya menarik juga tuh, work from Belitung atau work from Cianjur, tadi ditawarin oleh Pak. Kalau sekarang work from mana Pak Sandi? Ini work dari Senopati nih, saya rumahnya di Senopati, area Senopati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oke. Pak Sandi, tadi kita sudah melihat gambaran pariwisata dan sektor ekonomi kreatif di daerah, di Jawa Barat khususnya. Nah, bagaimana sebetulnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi yang sudah 1,5 tahun ini bahkan, mungkin secara lebih besar, gambarnya lebih luas begitu Pak Sandi. Boleh diceritakan sedikit? Ya, terima kasih pertama-tama Mbak Siska yang selalu membantu kami untuk menyebarkan informasi terkini tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertama-tama tentunya kami mendukung secara totalitas terhadap kebijakan PPKM darurat ini, di mana kita luaskan dari tadinya 3M
menjadi 5M, yaitu salah satunya mengurangi mobilitas. Oleh karena itu kita menginstruksikan secara tegas di daerah PPKM darurat untuk menutup destinasi wisata dan juga sentra ekonomi kreatif dalam rangka menekan penularan COVID-19. Yang kedua, kalau kita lihat periode Januari sampai Juni, kami mulai bertugas bulan Desember akhir, dan pada saat itu misalnya ke Bali, wisatawan Nusantara itu berjumlah sekitar 2.000 per hari. Di Juni jumlahnya sudah mencapai 8.000 lebih per hari, jadi ada kenaikan 4 kali lipat yang tentunya merupakan kombinasi dari beberapa program penanganan COVID-19, peningkatan cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability, distribusi vaksin yang efektif di beberapa destinasi wisata, dan juga perluasan testing dan tracing. Nah, oleh karena itu dengan adanya PPKM darurat ini, tentunya semua program yang berkaitan dengan pemulihan sementara kita suspensi, kita tunda agar kita mampu untuk menekan laju penularan COVID-19 sehingga kita bisa mengendalikan keadaan COVID-19, dan untuk kebangkitan ekonomi kita dahulukan, kita prioritaskan aspek kesehatan. Nah, yang kedua, 34 juta masyarakat Indonesia ini menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada beberapa destinasi yang sampai 80% dari lapangan kerjanya dan ekonominya bergantung kepada pariwisata, seperti Bali, mungkin Belitung, dan beberapa daerah lainnya. Namun sekarang kita mengajak sebagian dari sektor ekonomi kreatif ini justru menjadi pemenang dari pandemi karena bisa melakukan transformasi memasuki era ekonomi digital. Ini yang sedang kami dorong. Bisnis-bisnis seperti kuliner, kopi seperti ini sekarang sebagian justru mendapatkan peningkatan order melalui aplikasi dan platform online. Jadi kita sekarang mendorong agar para pelaku ekonomi kreatif ini untuk melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Sehingga yang kita bisa andalkan, karena COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan, kita bisa bertahan. Dan sektor ini mudah-mudahan bisa juga menjadi tadi yang diharapkan bisa tangguh dan justru mampu untuk beradaptasi menuju era pariwisata dan ekonomi kreatif yang baru. Oke, Pak Sandi tadi sempat menceritakan begitu, ada beberapa program yang akan ditunda sebagai salah satu upaya pemerintah juga atau sebagai salah satu dukungan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah penyebaran virus varian baru Delta yang sangat meruak ini begitu. Nah, program-program apa saja sih sebetulnya yang ditunda? Apakah termasuk pembukaan pariwisata Bali? Kemudian langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk sektor-sektor atau daerah-daerah pariwisata yang sangat terdampak itu begitu agar pariwisata dan di sekitar lokasi atau daerah pariwisata tidak kolaps begitu, Pak? Jadi yang harus kita lakukan secara segera dan kita harus eksekusi tanpa ditunda adalah tentunya kepatuhan kita terhadap PPKM darurat. Oleh karena itu kami langsung instruksikan seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif yang ada dalam PPKM darurat untuk ditutup. Langsung kami juga melakukan koordinasi agar menggunakan destinasi-destinasi wisata menjadi sentra vaksinasi. Jadi kalau dilihat ada beberapa yang viral di Gunung Kidul, di beberapa daerah lainnya, alhamdulillah vaksinnya tersedia, kita lakukan vaksinasi dengan backdrop destinasi wisata. Setelah itu tentunya kami melakukan kurasi terhadap event-event yang ada di luar zona PPKM darurat.
dan kami mengajak event-event tersebut untuk bertransformasi menjadi hybrid event. Kemarin ada event di Kota Baru, Kalimantan Selatan yang kita lakukan secara hybrid. Event nanti yang minggu depan Toraja Highland Festival juga karena mereka di luar PPKM darurat, mereka tetap melaksanakannya, tapi kehadiran kita, kehadiran Jakarta melalui online. Dan inilah adaptasi-adaptasi yang kita lakukan. Selanjutnya, yang sangat menentukan adalah bagaimana gerak cepat Kemenparekraf untuk membantu menyediakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi karena PPKM darurat. Misalnya, ekonomi pasti akan terdampak. Oleh karena itu kita berikan percepatan kepada program-program hibah kita. Seperti bantuan insentif pemerintah, juga program-program lintas kementerian, bansos kepada pelaku parekraf, dan juga bantuan seperti bantuan pemerintah, banper atau banpersus, bantuan pemerintah khusus untuk sektor parekraf. Dan terakhir, penyiapan karena work from Bali berhenti, wisata berbasis vaksin tersuspensi, juga kita lihat nanti pembukaan Bali kembali harus menyesuaikan dengan kondisi COVID-19. Persiapannya yang kita lakukan, Francisca. Jadi kita nggak berhenti, tapi kita justru mendorong persiapan ini agar lebih matang lagi. Jadi sekarang sudah ada ketentuan harus divaksin, harus juga PCR. Nah, ketentuan-ketentuan ini akan kami masukkan ke dalam travel corridor arrangement, sehingga nanti seandainya keadaan sudah melandai dan prakondisinya sudah dicapai, kita bisa tanpa menunda lagi melakukan pembukaan kepada wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara. Oke, tadi sempat disinggung bahwa pemerintah tetap akan menyiapkan promosi pariwisata begitu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat, Pak Sandi. Kenapa Kemenparekraf tetap mempromosikan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin Pak Sandi bisa menjelaskan supaya lurus begitu. Jadi promosi pariwisata mesti dipisah. Promosi pariwisata yang call to action, di mana yang kita mengajak ayo berpariwisata sekarang, atau promosi yang memberikan satu penekanan untuk memastikan bahwa Indonesia atau Bali atau 5 destinasi super prioritas itu ada di top of mind. Jadi meremind. Nah, inilah kita menggunakan big data, menggunakan inovasi di mana kita harus ingatkan terus. Karena sekarang mereka dibombardir oleh wisatawan mancanegara itu oleh promosi dari negara-negara tetangga kita, malah negara-negara seperti Korea dan Jepang sudah melakukan on the ground promotion. Karena mereka sudah melihat bahwa era baru pariwisata ini adalah more personalized, customized, localized, dan smaller in size. Mereka harus cepat melakukan promosi-promosi. Amerika melakukan promosi dengan wisata berbasis vaksin. Nah, kita tidak bisa tinggal diam. Tapi karena kita dalam keadaan PPKM darurat, yang kita lakukan sekarang adalah memastikan Indonesia tetap top of mind. Sedangkan call to action, bagaimana kita mengajak mereka untuk memencet tombol dan mulai melakukan pemesanan, perencanaan daripada pariwisata, tentu menunggu prakondisi-prakondisi yang kita siapkan. Jadi kemarin juga Kementerian Keuangan melakukan pemotongan yang cukup signifikan terhadap anggaran kita. Kita sangat menerima dan mengapresiasi. Kita realokasi anggaran-anggaran untuk promosi, untuk perjalanan dinas, untuk perjalanan ke luar negeri, semua untuk membantu situasi COVID seperti bantuan-bantuan yang langsung bisa dirasakan masyarakat. Jadi promosinya juga sekarang kita lakukan melalui media sosial banyaknya, Siska, dan banyaknya justru ini saya melakukan sendiri. Beruntung kita memiliki jaringan dengan social media following yang besar. Kita mengajak juga para KOL, Key Opinion Leaders, untuk terus membantu kita tentunya dengan biaya yang jauh lebih hemat, karena sekarang kita melakukan promosinya sangat-sangat targeted, sangat segmented terhadap target pasar yang memang kita siapkan nanti seandainya pariwisata ini sudah bisa dibuka untuk segera
kita eksekusi agar pariwisata segera bangkit kembali. Baik Pak Sandi, sebelum beralih ke narasumber lain, saya punya satu pertanyaan lagi untuk Pak Sandi. Untuk promosi pariwisata, sebetulnya daerah mana sih yang digencarkan promosi pariwisatanya begitu nanti ya setelah pandemi COVID mereda, mungkin siap dikunjungi wisatawan. Mengingat ada beberapa daerah yang perlu pertolongan darurat nih Pak Sandi, seperti Bali mungkin. Yang perlu pertolongan sangat-sangat dengan tingkat urgensi yang tinggi adalah Bali, Kepri. Juga ada beberapa destinasi prioritas seperti bukan karena ada wabubnya nih ya, ada sahabat saya nih, Wakil Bupati Ishak di sini, tapi Belitung, Bangka Belitung sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, Danau Toba 5 destinasi super prioritas, Borobudur kemarin sudah alhamdulillah tingkat hunian hotelnya sudah di atas 60%, Yogyakarta juga sudah meningkat, tapi sekarang PPKM kita harus tarik rem tangan dulu. Juga Bromo, Tenggar Semeru, Banyuwangi, Wakatobi, Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, dan Indonesia bagian timur termasuk Raja Ampat ini merupakan satu bagian daripada yang menurut saya akan menjadi pandemic winner. Kenapa? Kita punya destinasi yang beragam dan banyak wisata minat khusus yang berkaitan dengan ecotourism, dengan keberlanjutan lingkungan, kelestarian lingkungan. Jadi kita bisa menawarkan begitu banyak variasi daripada destinasi wisata, dan karena smaller in size dan alam terbuka, ini akan lebih banyak diminati mudah-mudahan oleh wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Terima kasih waktunya untuk Mbak Francisca, sukses untuk Pak Wakil Bupati, Pak Ishak, dan juga kepada Mbak Meti. Bertahan, semangat, mudah-mudahan kita bisa bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together, tempo, yes we can do it. Terima kasih Pak Sandi atas jawaban-jawabannya. Nampaknya kita harus berpuasa lebih panjang ini untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Semoga segera ada titik cerah begitu ya, pandemi segera terlampaui, kemudian sektor pariwisata kembali bisa bangkit lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan acara ini, saya akan berterima kasih untuk Pak Sandiaga Uno dan Kang Emil yang sudah menyempatkan diri hadir dalam acara ini. Semoga sehat selalu dan tetap semoga bersemangat, pariwisata kita akan segera bangkit lagi, begitu. Terima kasih dan saya izin pamit dulu. Sukses Pak Ishak, Mbak Meti, semangat terus. Terima kasih Pak Sandi. Baik, sebelum Pak Sandi meninggalkan acara, bolehkah untuk kita berfoto bersama dulu? Mungkin boleh dong, foto. 10 detik saja, 10 detik. Baik, Belitung, saya akan hitung. Apa namanya? Belitung go. Let's go. Harus begini ya. Ini Belitung, let's go. Oke, saya akan hitung dalam 5 hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Satu lagi. Minta 5, 4, 3, 2, 1. Bro Ishak minta Baik, kopinya terima dong nih, kasih. kopi Belitung belum ada nih. Oh siap, saya kirim segera. Sama ini Segera Pak dikirim. Wakil Bupati nih, Siska, kamu mesti coba nih. Dia punya kedai makan yang di Tempo dulu, yang makanan-makanan zaman kakek-kakek nenek kita, wah enak banget. Wah, perlu dicoba Pak. Saya sering dulu ke Belitung Pak. Waktu belum Iya, pandemi. di Belitung itu sekarang ada restoran namanya Kedai Tempo Dulu yang didukung oleh Pak Wabub, itu benar-benar harus dicoba. Keren banget. Terima kasih. Iya. Dukung restoran lokal ya Pak. Siap. Pamit dulu. Ya, Terima kasih baik. Pak. Baik, kita akan langsung menuju ke Pak Ishak. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisi pariwisata secara keseluruhan, kemudian secara daerah di Jawa Barat sudah dijelaskan juga oleh Kang Emil. Nah, untuk di daerah Belitung nih Pak Ishak, bagaimana kondisi pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah melonjaknya angka kasus COVID-19 karena munculnya varian baru virus corona Delta ini, Pak?
Iya. Haruskah kita Terima berpuasa kasih. lebih panjang, Pak? Ya, terima kasih kepada Pak Sandi yang terus mendukung Belitung dan juga Kang Emil tadi udah memberikan gambaran luar biasa. Dan terima kasih buat Tempo. Belitung tahun 2019 sejak kami menjabat dengan Pak Bupati itu punya harapan yang luar biasa besar prospektifnya. Karena kami sudah MOU dengan Jetstar untuk buka direct flight dari Singapura ke Belitung. Kemudian direct flight dari AirAsia itu sudah terbang dari Kuala Lumpur ke Belitung itu 1 minggu kali. Dan kami sudah mempersiapkan penerbangan direct dari China 1 minggu 2 kali dengan 2 destinasi. Nah, itu semua sudah dipersiapkan dan akan terbang di tahun 2020 bulan Juni. Tapi ternyata pandemi itu datang hampiri Belitung itu di bulan Maret, minggu pertama. Jadi persis 3 bulan sebelum kami melaksanakan itu, dan akhirnya direct flight yang sudah kami bangun pun melalui AirAsia itu harus tutup. Nah, akhirnya semua yang kami rencanakan harus di-set mundur ke belakang. Semua wisatawan mancanegara yang tadinya naik sampai 1000% harus terjun bebas seperti Jawa Barat. Dan sekarang 3 bulan aja kami cuma mencatat 300 orang wisatawan mancanegara. Yang bisa kami lakukan saat ini di tengah pandemi itu adalah memastikan bahwa daya beli masyarakat lokal yang saat ini besar sekali bisa kami gunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang terjun bebas akibat pandemi. Misalnya, Belitung itu kan ada 3 komoditi yang harganya lagi naik tajam karena pandemi. Yang pertama adalah harga timah. Itu naik sampai 100%. Kemudian harga lada juga naik 100%. Harga sawit CPO juga naik luar biasa. Tandan buah segarnya juga naik luar biasa. Sehingga masyarakat yang punya sektor ekonominya di sana, mereka mendapatkan pendapatan yang signifikan juga. Sehingga mereka punya daya beli yang besar. Nah, sambil kami menanti wisatawan dari mancanegara akan datang lagi 2 tahun yang akan datang, kemudian wisatawan Nusantara yang akan datang ketika PPKM darurat ini dicabut ke Belitung, kami menggunakan strategi bagaimana wisatawan dalam Belitung sendiri. Ya, Belitung itu kan pulau, ada Belitung Timur dan ada Belitung Induk, dan ada kabupaten lain di luar Belitung yaitu Kabupaten Bangka, Kota Madia, Pangkal Pinang dan sebagainya. Yang dengan mudah bisa datang ke Belitung dengan jarak tempuh yang sangat singkat sekali. Nah, daya beli yang tinggi inilah yang kami gunakan dengan konsep yang terdampak menyediakan jasa dan barang yang lebih inovatif dan kreatif kepada yang memiliki uang yang lebih banyak. Jadi mereka ini yang kita tawarkan. Caranya bagaimana? Pakai cara digital, dan saya sebagai wakil bupati juga melakukan endorse secara free kepada semua produk dan jasa. 1 minggu sekali saya review 4 kali di YouTube channel yang saya buat khusus untuk pariwisata dan aircraft dan wirausaha untuk mereka secara free. Jadi tujuannya adalah supaya masyarakat tahu bahwa ada produk itu, ada jasa itu, ada destinasi itu. Nah, pandemi ini adalah momentum sebenarnya untuk kami berbenah di internal. Karena di cara berpikir kami itu adalah saat ini nggak ada destinasi yang unggul. Semuanya mundur ke garis start yang sama. Bali, Belitung, Lombok, dan sebagainya mundur ke garis start yang sama. Jadi kalau kita mau larinya sekencang apapun, itu ditentukan oleh persiapan di fitness center yang namanya pandemi center ini. Jadi kita harus siapin diri pemanasannya di saat sekarang. Jadi saya dengan Pak Bupati dan jajaran itu mempersiapkan setiap destinasi agar lebih bagus. Kalau kemarin ada komplain misalnya di tahun 2019 sebelum pandemi datang, ada komplain misalnya destinasi ini kurang baiknya di sisi kebersihan, kemudian hospitality dan sebagainya, kita perbaiki di tahun 2020-2021 ini. Bagaimana yang terdampak tadi kami sekolahkan dengan diberikan uang saku di Balai Latihan Kerja bekerja sama dengan Kemenaker. Kurikulumnya disusun berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah. Misalnya menjadi barista, kelas pengolahan ikan, karena ikan kami sangat banyak dan segar sekali. Bagaimana kelas pengolahan buah dan sayur dan sebagainya. Nah, wisata Belitung di saat pandemi ini kami fokus ke 4 hal. GAES. G-nya adalah geopark. Kita sama-sama tahu bahwa Belitung di bulan April kemarin telah ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark. Ini melengkapi status kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Kelayang yang dimiliki oleh Belitung. Nah, dengan memilih geopark, kita memastikan bahwa kita tune in dengan kebutuhan pasar pasca pandemi. Karena kalau pasca pandemi menurut kami, psikologi wisatawan akan tetap hati-hati datang ke sebuah destinasi.
karena masih ada rasa trauma secara psikis. Nah, itu kita siapkan tempat yang lebih terbuka seperti kata Pak Emil dan juga Pak Sandi tadi, tempat yang lebih nyaman di alam yang luas. Dan Belitung cocok, karena kami memang dapat UNESCO Global Geopark, yang taman bumi kami sangat alamiah dan virgin, kemudian ditambah dengan geokuliner, geoculture, dan sebagainya, yang sangat mendukung itu. Dan geostat yang banyak sekali. Kemudian A-nya adalah agro dan adventure tadi. Kami mempersiapkan agroturism yang sekarang tadinya hanya sawah biasa menjadi sawah wisata. Tadinya hanya kebun buah biasa menjadi kebun wisata dan seterusnya. Di saat pandemi ini lahir banyak sekali pengusaha-pengusaha baru, startup maupun yang tadinya terpuruk, kita rebranding dan transformasikan menjadi pengusaha yang baru. Kemudian E-nya adalah edu dan experience. Jadi kami membuka destinasi wisata yang memberikan education dan juga experience. Jadi ini ada paket-paket yang kami susun ulang. Ya kalau saya sebut ini kita riset mesin ya. Kalau tadi Pak Sandi menyebut ini bagaimana mendoktrin pikiran calon wisatawan mancanegara, kalau kami sebutnya intervensi memori. Ya, jadi bagaimana mengintervensi memori calon wisatawan supaya mengingat nama Belitung terus. Curi start gitu ya. Baik. Jadi nanti bisa cepat pulih gitu ya. Kemudian S-nya adalah sport tourism. Pak Sandi itu banyak mensupport kita di sport tourism melalui triathlon dan sebagainya, golf competition dan sebagainya. Ini jalan sekali. Nah itu, Mbak. Oke, baik. Kalau yang saya tangkap, pariwisata Belitung begitu sekarang sedang mempersiapkan atau yang digenjot adalah sektor aircraft-nya dan sekarang sedang mempersiapkan destinasinya berikut dengan SDM-nya. Namun ada juga Pak, ini sektor-sektor usaha yang sangat terdampak yaitu sektor usaha akomodasi. Nah ini bagaimana cara pemerintah setempat untuk memperpanjang nafas begitu Pak untuk sektor-sektor usaha akomodasi ini karena kan tidak mungkin seterusnya ditutup kan Pak? Betul. Benar sekali. Sebenarnya Belitung itu sudah mulai pulih 4 bulan yang lalu. Ya, 4 bulan yang lalu itu kita sudah masuk ke tahap yang sangat menjanjikan karena pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung itu kan 0,9% tertinggi di Sumatera karena 3 komoditi yang naik tadi. Jadi ada daya beli yang tinggi, ada uang yang tersedia, tinggal memanfaatkan pasarnya seperti apa. Nah, hotel-hotel ini kami persiapkan menampung tamu-tamu yang datang dari kabupaten sebelah. Yang mereka punya uang, pengen leisure tapi nggak berani keluar pulau, takut begitu. Jadi ya udah kita jualan paket ke sebelah, ke kabupaten sebelah dan kabupaten di seberang kita di Pulau Bangka, sehingga ketika mereka datang hotel-hotel itu bisa menampung kegiatan-kegiatan mereka, baik itu MICE maupun yang lain-lain. Nah inilah strategi pasar yang kami lakukan sehingga bisa memperpanjang nafas mereka. Namun tentunya ini menjadi sebuah kemunduran kembali ketika PPKM darurat diterapkan di Jawa, Bali, dan sekitar kami. Dan akhirnya dampak COVID yang naik pun kami rasakan di 2 minggu terakhir ya. Ini naik 300%, mau nggak mau kami juga tarik rem, PPKM intensif kami sebutnya, sebelum ke darurat. Sehingga kami mencoba melakukan pengetatan-pengetatan di berbagai sektor, begitu. Jadi strateginya adalah tadi hotel-hotel mengisi dengan tamu-tamu di tetangga kami, dengan menjual paket di sana. Yang kedua adalah sektor UMKM kami bantu pasarkan secara digital. Kan sekarang IG orang Belitung juga banyak, kemudian Facebook juga banyak, dan itu bisa disebar kemana-mana. Dan kami memastikan bahwa pesawat kargo itu selalu terbang. Sehingga paket-paket pesanan orang-orang luar Belitung, Anda nggak bisa berwisata ke Pulau Belitung, tapi biar barang atau makanan kami yang menghampiri rumah Anda. Nah itu caranya. Sehingga paket-paket itu bisa sampai dengan tepat waktu di hari yang sama. Itu strateginya, Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas gambaran singkatnya, Pak. Kita akan lanjut bertanya ke narasumber selanjutnya, yaitu ke Waringin Hospitality, Jaringan Hotel. Ibu, apakah masih bergabung? Halo, Mbak. Selamat siang. Halo, Ibu. Selamat siang. Masih sehat ya, Bu? Masih semangat? Alhamdulillah, harus semangat, Mbak. Biar anak-anak di unit kami pun juga semangat. Baik. Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh pihak pemerintah seperti apa sih sebetulnya kondisi pariwisata, kemudian seperti apa upaya-upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif begitu. Nah, kalau di industri perhotelan tentu ini menjadi yang sangat terdampak ya, Ibu, karena okupansi menurun signifikan dan sebagainya. Seperti apa saat ini hotel-hotel mempertahankan daya ketahanannya supaya bisa memiliki nafas lebih panjang begitu?
Baik, terima kasih Mbak, pertanyaannya. Pertama-tama saya juga ingin terima kasih kepada semua support dari tim media yang menyampaikan pesan kami, program-program kami kepada masyarakat luas. Pertama kami sampaikan bahwa kondisi ini berdampak itu udah pasti iya. Dengan adanya PPKM darurat pasti otomatis banyak sekali, jalan yang ditutup menuju unit-unit kami. Itu satu. Tapi yang kedua, kami, kami tidak menyerah. Seperti apa yang tadi Pak Ridwan Kamil sampaikan, Pak Sandiaga Uno juga dari Bapak dari Bupati Belitung juga, itu menyampaikan bahwa kita harus tetap semangat dalam memperjuangkan program-program kami yang mana pastinya sudah harus kami bedakan saat ini. Kami membuat program yang awalnya tidak ada PPKM darurat, lalu kami langsung ganti dengan melihat kondisi saat ini. Jadi di unit hotel, perhotelan terutama, kami jadi lebih realistis. Kami harus lebih jeli melihat kebutuhan konsumen yang ada. Karena ya secara kami sangat mendukung pemerintah tetap melakukan promosi pariwisata. Tentunya kami berharap nanti setelah PPKM ini selesai akan ada konsumen-konsumen yang juga ingin melakukan pariwisata. Namun kami di unit perhotelan, kami sangat realistis, kami melihat bahwa potensi pasar lokal di tempat unit kami itu harus kami kembangkan. Salah satunya memang akhirnya kami tidak hanya menjual produk kamar saja, tapi kami mengembangkan dari sisi F&B. Karena kami melihat ada kebutuhan itu. Pertama adalah memang kita tidak bisa pungkiri dengan pandemik ini banyak sekali keluarga yang melakukan isolasi mandiri. Dan kita lihat bahwa Indonesia itu gotong royong ya Mbak ya. Jadi gotong royong itu sangat terasa. Terlihat sekali mereka saling membantu untuk mensupport kebutuhan makan dan kebutuhan gizi di antara keluarga mereka. Dan kami melihat peluang itu, kami memberikan solusi. Memberikan solusi ya F&B kami buat program penjualan catering dengan makanan yang bergizi. Karena dari situ kami melihat bahwa ada kebutuhan, setidak-tidaknya kami bisa mempertahankan kegiatan tim F&B kami sehingga tetap masih ada revenue yang masuk ke unit hotel kami. Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi kayak tadi kita sampaikan bahwa tidak boleh menyerah. Harus punya banyak ide kreatif agar tim kami tetap beraktivitas dan bekerja. Seperti itu. Di samping itu, tadi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sandiaga bahwa sekarang ini sudah saatnya go digital. Jadi produk-produk kami yang kami jual, baik itu room, ruangan meeting, F&B atau jasa servis lainnya, itu sudah perlahan tapi pasti itu sudah masuk ke digital platform. Jadi para konsumen bisa menemui produk kami melalui website kami, hotel88.co.id dan luminarhotel.com, yang mana di situ banyak sekali kebutuhan dari sosial masyarakat yang bisa ditemukan. Begitu sih Mbak. Karena kami tidak lagi bisa bertemu dengan klien kami, otomatis sosial media, lalu juga komunikasi organik yang kami bangun di antara tim kami, itu juga memberikan efek viral informasi kepada calon konsumen kami, dan kami juga sudah mulai masuk ke marketplace. Karena di pandemik ini, kebutuhan masyarakat dari kebutuhan yang primer dan sekunder itu bisa ditemukan di marketplace. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Ridwan Kamil bahwa tidak semua masyarakat yang mau go digital, tetapi pandemi ini memaksa kita untuk melakukan transaksi, baik itu untuk transaksi kebutuhan sosial kita atau kebutuhan pangan kita itu melalui digital. Nah, Waringin Hospitality memang Mbak memiliki 2 brand, Hotel 88 dan Luminor Hotel. Kami berada di 2 sektor bisnis. Jadi dua market yang kami garap, dalam artian kami juga hotel bisnis, kami bergerak di hotel bisnis, kami juga bergerak di hotel resort juga ada. Pastinya dua-duanya sama-sama kena dampaknya. Lalu kami berpikir secara manajemen bahwa kami harus membuat satu strategi baru bahwa kami harus melihat needs-nya konsumen dari social life mereka.
social life mereka ini tetap dibutuhkan. Dalam artian mungkin MICE-nya udah susah ya Mbak ya, maksudnya untuk meeting dan lain sebagainya itu udah susah saat pandemik ini. Tapi tetap ada kebutuhan pernikahan, perkawinan, lalu juga doa bersama keluarga, tentunya dengan prokes yang ketat. Seperti itu sih Mbak, yang kami berusaha untuk tetap bertahan bisa melewati masa-masa pandemik ini dengan baik, dan tetap kami juga memupuk kebersamaan dan semangat dengan tim bahwa kita bisa lewatin nih sama-sama, seperti itu. Demikian Mbak. Oke, mungkin ada sedikit gangguan teknis dari Ibu Meti Yan Harahap dari Waringin Hospitality Jaringan Hotel. Ya, kita lanjutkan Gimana Mbak? Ibu. Sorry, kurang jelas. Ya, mungkin sedikit ada kendala teknis Ibu, tadi sempat terputus. Oh, oke, Ya. Oke, silakan Mbak. Tadi topik pembicaranya apa? Karena saya dapat notifikasi untuk tolong di close katanya. Sorry. Membahas mengenai apa? Kembali yang tadi atau bagaimana? Ya, Ibu Meti, saya akan melanjutkan pertanyaan saya, Ibu. Mungkin tadi saya menangkap sedikit bahwa jaringan hotel saat ini sedang melakukan perubahan model bisnis, begitu ya Ibu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, siapa sih sebetulnya target-target pasarnya dengan adanya perubahan model bisnis ini, kemudian seperti apa strategi pemasarannya nanti, begitu Ibu? Baik Mbak. Saya mungkin menjelaskan bahwa Waringin Hospitality ini memiliki 2 brand, Hotel 88 dan Luminor Hotel. Di samping itu juga kita franchising brand kita juga. Nah, kita melihat dengan pandemik ini pasti sangat berdampak kepada okupansi kita. Karena seperti tadi disampaikan, dipaparkan oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Sandiaga juga, bahwa okupansi hotel itu memang rata-rata 30%. 30% dan karena memang kapasitas di hotel itu juga dibatasi. Dan kami bersyukur kami bisa masih dalam posisi 50% Mbak saat ini. Dan itu tentunya memang dengan effort luar biasa dari tim operasional kami. Lalu karena kami memiliki bisnis perhotelan yang ada di sektor bisnis dan juga ada di sektor resort, otomatis dua-duanya pasti kena dampaknya. Namun itu tidak membuat kami menyerah, dalam artian begini, roomnya kita dibatasi, kami kembangkan dari sisi F&B-nya Mbak. Karena kami melihat bahwa ada potensi kebutuhan konsumen dalam memberikan asupan makanan untuk keluarga mereka, kolega mereka yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Karena Indonesia juga kan sangat terkenal dengan gotong royongnya, dan itu juga kami melihat bahwa empati di antara kolega, di antara saudara untuk tetap memberikan yang terbaik kepada rekannya, keluarganya, asupan gizi yang baik, itu kami melihat ada peluang untuk kami mengembangkan bisnis F&B kami. Dan tentunya Mbak, di samping semua yang kami sampaikan ini, strategi pemasaran kami ya lebih mengajak, mengedukasi masyarakat bahwa untuk lebih preparation dalam artian begini Mbak, yang awalnya mungkin untuk setup perkawinan atau meeting itu mungkin mohon maaf bisa kita mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan ya kita setup untuk event tersebut. Tapi karena pandemik ini kami justru mengeluarkan satu produk baru yang mana kita mengedukasi konsumen bahwa untuk kebutuhan social life mereka bisa pikirkan dahulu. Jadi kami menjual juga voucher kamar yang mereka bisa beli dengan harga sangat spesial, dan juga voucher meeting yang mereka bisa gunakan. Voucher meeting maksudnya adalah room rental yang mereka bisa gunakan untuk meeting atau untuk wedding, itu dengan membeli room vouchernya dulu dengan harga yang sangat spesial. Tentunya dengan untuk pendistribusian produk kami pun juga kami tidak bisa lagi para tim sales kami itu ketemu dengan mereka ya, dengan calon klien, karena pandemik ini otomatis membatasi ruang gerak kita untuk melakukan presentasi langsung kepada konsumen atas benefit-benefit produk kita. Yang kita lakukan adalah dengan masuk ke marketplace Mbak. Jadi kami masuk ke marketplace dan kami masuk juga ke sosial media mengedukasi konsumen kita. Dan tentunya yang sangat kami appreciate adalah teman-teman di media yang juga memberikan kabar positif kepada masyarakat luas bahwa kami tetap
dunia perhotelan tuh tetap melakukan kreativitas dalam menjual produk-produknya sehingga bisa menjadi solusi bagi mereka yang tetap ingin melakukan misalnya nih Mbak, yang namanya perkawinan gitu loh ya Mbak ya. Kita nggak bisa lagi lakukan di rumah walaupun dengan orang yang lebih kecil. Nah, mereka bisa melakukan itu di hotel. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik Ibu Meti dari Waringin Hospitality Jaringan Hotel. Ibu jangan kemana-mana dulu, dan Pak Ishak mohon menunggu sebentar, kita akan lebih dulu jeda untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih pemirsa, kita akan jeda lebih dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama saya, Francisca Kristi Rosana, jurnalis Tempo, dalam Kabar Pandemi, mempertahankan pariwisata saat pandemi COVID-19. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo TV dan saluran digital TV Tempo. Selanjutnya kita akan kembali berdiskusi dengan Bapak Wakil Bupati Bangka Belitung, Pak Ishak Fairobi. Bapak masih stay tune? Ya, masih dong. Iya, Bapak, tadi kita sempat mendengarkan bagaimana kondisi pariwisata yang terjadi begitu di sektor perhotelan, di sektor yang lebih praktis begitu ya Pak ya. Nah, seperti apa sih Pak upaya-upaya pemerintah daerah yang akan dilakukan nanti ke depannya untuk menjaga agar sektor-sektor akomodasi, khususnya di bidang perhotelan ini bisa bertahan lebih lama begitu. Adakah insentif-insentif yang sudah disiapkan oleh pemerintah begitu? Kemarin dari Kemenparekraf kan sempat ada rencana untuk dana hibah sebesar 3,7 triliun. Apakah sudah terrealisasi ke daerah begitu Pak? Ya, kita sudah mulai menerima dana hibah pertama waktu zaman sebelum Pak Sandiaga Uno. Tapi memang waktu itu persyaratannya terlalu rumit bagi kami. Jadi ada persyaratan yang kami rasa itu sulit dipenuhi dalam waktu yang singkat. Ya, jadi sekarang kami sudah memberikan masukan melalui Pak Deputi untuk itu katakanlah dibikin lebih pemotongan birokrasi lah, kemudian lebih sederhana. Ya, jadi misalnya TDUP-nya ya itu semua sebaiknya diringankan. Jadi banyak usaha wisata yang pajaknya diterima oleh pemerintah daerah mestinya otomatis menjadi calon penerima dana hibah mestinya. Jadi nggak perlu terlalu verifikasi terlalu panjang. Kalau dia sudah diterima sebagai salah satu pembayar pajak, menurut kami itu dia sudah terdaftar resmi di kami sebagai pemerintah daerah. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya perlu dimodifikasi dalam syarat penerimaan dana hibah. Nah sekarang saya rasa hotel-hotel, restoran semua juga sudah mulai mengajukan secara online dan juga banyak bantuan insentif yang sudah diajukan, kita tinggal tunggu realisasinya dalam waktu dekat ini. Nah kemudian kalau strategi selain bantuan-bantuan dan insentif itu, tadi pendampingan sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas itu juga free kami lakukan melalui Balai Latihan Kerja. Kemudian kami mendorong agar pemerintah-pemerintah sahabat-sahabat kami di tetangga, itu kalau mau bikin perjalanan dinas nggak usah jauh-jauh, datang ke Belitung aja. Jadi hotel-hotel bisa terisi dengan baik. Kemudian kalau bikin acara, seminar, rapat kerja partai politik dan seterusnya, bikinlah di hotel-hotel yang ada di Pulau Belitung. Nanti makannya juga di restoran-restoran yang kami rekomendasikan sudah CHSE dan sebagainya. Jadi ini strategi yang bisa mengimbangi bagaimana buka tutup antara COVID yang naik dengan kebutuhan ekonomi ya. Jadi COVID-nya kalau naik kami tarik rem, kalau turun kami buka ya. Kira-kira ini seperti lagi main layang-layang ya. Jadi ini memang rumit sekali. Ya mempertahankan nasib manusia ini antara COVID dan ekonomi ini juga harus berimbang. Itu strateginya. Dan yang terakhir itu strategi tourism. Ini yang paling berdampak luas. Jadi kalau ada kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kami, kalau dulunya itu kan murni olahraga, sekarang harus di rebranding menjadi sport tourism. Jadi mereka harus nginep di hotel yang kami rekomendasikan, kemudian kami bikinkan turismenya, sehingga juga
hari kedua jalan-jalan ke spot-spot wisata yang memang menurut kami tepat ya di saat pandemi. Jadi bukan hanya datang untuk lomba, tapi juga dikawinkan hari kedua di itinerary-nya harus kemana. Jadi ini jadi lebih lengkap. Dan hari ketiga mereka belanjanya di mana dan seterusnya. Itu kira-kira. Oke, Bapak untuk insentif yang tahap kedua, apakah sudah ada kejelasan begitu? Kapan dana ini akan turun sampai ke daerah dan siapa saja nanti sasaran penerima insentifnya dan berapa besar sih Bangka Belitung Nah, mendapatkan dana ini? untuk Kabupaten Belitung angkanya berapa ini kami belum dapat sama sekali dari pusat kepastiannya. Tapi yang jelas waktu pertama di launching untuk penerimaan tahap kedua ini, kami sudah deliverykan ke semua calon penerima hingga melengkapi persyaratannya. Karena pengalaman pertama itu terlalu pahit ya. Jadi banyak sekali yang justru menjadi calon penerima yang menurut kami membutuhkan malah tidak menerima. Jadi ini harus diperbaiki untuk yang tahap kedua. Dan tentunya ini juga butuh inisiatif dari si pelaku sendiri. Kalau pelakunya pasif, kami pemerintah juga nggak bisa melakukan banyak hal. Nah, pendampingan dan percepatan inilah yang kami lakukan memfasilitasi mereka. Sehingga sayang sekali kalau ada bantuan pemerintah pusat tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menstimulasi kebangkitan mereka. Jadi angkanya belum tahu Mbak, tapi yang jelas persyaratannya sudah mereka lengkapi, sudah dikirim secara online, digital, dan kami tunggu arahan berikutnya dari pusat mengenai tenggat waktunya dan kapan deadline harus turun ke sini. Tapi sudah mulai proses pendataan ya Pak, siapa sih yang akan menerima untuk sasaran dana hibah di Kabupaten Belitung? Iya, bantuan insentif juga sudah, restoran, warung-warung, kemudian pelaku aircraft, kemudian dana hibah juga untuk hotel ya, dan katakanlah restoran-restoran yang cukup signifikan ya, besar, karyawannya banyak, itu juga mulai yang tahap pertama belum menerima, tahap kedua ini kami dorong untuk bisa menerima. Jadi memang ada pengalaman pahit di tahap 1, mereka coba lengkapi di sekarang, nanti dua ini sudah lumayan lengkap lah begitu kira-kira. Formulasinya apa nanti bentuknya Pak? Apakah dalam bentuk bantuan langsung begitu kepada pengusaha atau melalui keringanan pajak begitu Pak? Nah, kalau bantuan pertama yang dari pusat itu dana hibah itu kan dihitung dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh para pelaku itu. Ya, jadi pajaknya berapa ada rumusnya, nanti akan keluar angka yang layak mereka terima. Nah, inilah yang menjadi usulan pemerintah daerah ke pusat sehingga muncul angka-angka, ada 20 hotel dikalikan dengan angka yang berbeda-beda, Mbak. Jadi ada formulanya ya, jadi tergantung pajak daerah yang disetorkan secara resmi kepada kami. Jadi kalau ada pelaku yang pajaknya nggak pernah bayar gitu ya, itu pasti penerimaannya juga nihil tuh. Atau dia pernah bayar pajak tapi pajaknya kecil, nggak sesuai dengan yang real ya di tahun 2019, 20, 21 ya. Nah, itu juga pasti terimanya akan kecil. Nah, kalau yang tahap kedua ini kita belum dapat angka fixnya berapa, itu sedang dihitung. Baik, terima kasih Pak. Kita akan lanjut ke banyak. Ibu Meti Harahap. Ibu Meti dari Waringin Hospitality Jaringan Hotel. Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan. Tadi sempat diceritakan bahwa beberapa hotel sudah mengubah model bisnisnya, begitu ya Ibu, untuk menjadi lokasi-lokasi isolasi mandiri. Nah, seperti apa sih sebenarnya saat ini kelanjutan dari isolasi mandiri itu? Apakah lebih banyak lagi hotel yang dibuka? Kemudian sampai saat ini berapa jumlah hotel yang sudah menjadi lokasi isolasi mandiri bagi masyarakat? Oke, Mbak, sebelumnya saya juga tidak bisa pungkiri bahwa banyak beberapa hotel, chains hotel yang memilih untuk menjadi tempat isolasi mandiri. Namun kami di Waringin Hospitality, kami tidak menspesifikkan unit hotel kami untuk isolasi mandiri. Karena sebenarnya kami ingin tim operasional kami juga sehat, Mbak. Makanya kami memilih mengembangkan dari sisi bisnis F&B kami. Kami mensupport program pemerintah untuk PPKM ini dan juga beberapa aktivitas di unit hotel kami pun juga kami kurangi dan kami lebih fokus kepada mengembangkan produk F&B kami dalam catering untuk isoman, dalam artian kami membuka kepada konsumen yang ingin membantu masyarakat dalam isoman untuk memberikan makanan-makanan yang bergizi. Nah, memang sudah menjadi komitmen dari manajemen kami bahwa spesifik untuk membuka layanan isolasi mandiri sampai saat ini belum kami lakukan. Namun tidak bisa dipungkiri, Mbak, bahwa akan ada tamu yang stay di hotel itu yang mungkin dalam durasi menginap lama. Nah, apa yang kami lakukan agar
semuanya sehat di tempat kami, dan kami juga tidak bisa menolak tamu kami, adalah kami melakukan zoning lokasi. Dan satu lagi, zoning lokasi itu dalam maksudnya begini, yang bermalam 1 sampai dengan 2 malam itu di zona yang mana, yang bermalam lebih dari 2 malam itu akan ada di zona lantai yang mana. Namun sebelum mereka masuk ke unit hotel kami, tentu ada screening kesehatan yang kami lakukan. Karena kami juga nggak mau, dalam artian begini, dunia perhotelan ini beda dengan rumah sakit. Yang mana kalau rumah sakit itu mereka dilengkapi dengan fasilitas pengamanan diri yang sangat lengkap. Nah, kalau di dunia perhotelan ini yang sangat berisiko sebenarnya, Mbak. Kenapa? Kami harus memberikan pilihan yang terbaik, dalam artian kami memilih untuk melayani konsumen kami dengan baik, namun kami juga ingin sehat demi keluarga kami di rumah. Makanya pada saat proses tamu kami check-in di unit hotel kami di bawah jaringan Waringin Hospitality, kami melakukan screening. Ada beberapa yang memang bermalamnya lebih lama, tapi screening mereka jelas bahwa mereka sehat dan mereka sedang melakukan tugas dalam pekerjaan. Karena kalau mereka dalam kondisi sakit, kami tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk membantu mereka seperti itu. Dan kondisi saat ini memang kami tidak bisa menolak tamu kami, namun kami lakukan screening itu agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Demikian, Mbak. Oke, Ibu. Mungkin terakhir, Ibu, apabila kondisi ini akan semakin memburuk begitu, apakah bisnis hotel masih akan bisa bertahan? Kemudian daya tahannya sampai berapa lama lagi sih? Karena pandemi awal 1 tahun pertama hotel sudah menyatakan bahwa daya tahan mereka mungkin hanya 6 sampai 1 tahun, dan sekarang mungkin beberapa sudah tutup sementara begitu. Dan apa sih harapan pelaku usaha begitu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan? Baik, sebenarnya yang Mbak tanyakan ini itu adalah ketakutan kami pada awal pandemi, Mbak. Langkah-langkah yang kami lakukan pada awal pandemi adalah karena kebetulan juga Waringin Hospitality bukan sekedar memanage brand-nya saja, tapi juga franchising. Kami juga harus memberikan rasa aman kepada investor kami bahwa kondisi ini akan pulih, dan kami harus memiliki strategi-strategi jitu dan tepat sasaran agar kami tetap bisa memberikan kontribusi kepada para investor yang bergabung dalam Waringin Hospitality. Nah, pertanyaan ini sebenarnya awal pandemi itu kita masih bingung nih, kita masih bisa bertahan atau tidak. Kami bersyukur pada saat pandemi, unit hotel kami itu masih operation dengan baik, walaupun dengan okupansi kami antara 30 sampai 50. Nah, kami melihat bahwa masih ada kebutuhan masyarakat selama kita tidak menyerah ya, Mbak. Bahwa sektor industri yang memang diharuskan bekerja melayani masyarakat itu adalah satu pasar yang harus kami bidik dan kami follow up dengan baik. Karena kebutuhan masyarakat terhadap kamar itu masih sangat besar, Mbak. Kenapa? Mungkin untuk keluarga saja, untuk kita berkunjung ke keluarga saat ini udah agak susah ya, Mbak, ya. Kebutuhan dari social life kita antara keluarga. Kalau dulu mungkin kita bisa pulang kampung atau ke rumah keluarga itu lebih nyaman. Sekarang kebutuhan manusia, kalau maksud saya kebutuhan kehidupan social life manusia di antara keluarga mereka aja, kalau mereka visit ke kampung ya mereka akan pilih di hotel. Jadi kami masih tetap optimis bahwa pandemik ini pasti berdampak, tetapi kami tidak boleh menyerah dengan tetap mencari apa needs-nya customer saat ini. Seperti itu, Mbak. Karena contoh aja, Mbak, meeting aja ya. Meeting apabila kebutuhan ruang meeting aja, kami tidak menyangka bahwa apabila nih pandemik saat ini ada satu kantor yang terkena karyawannya COVID misalnya, otomatis kegiatan kantor itu harus dipindahkan ke hotel, Mbak. Beberapa klien kami melakukan seperti itu, karena kantornya harus ditutup. Nah, kami melihat pasarnya masih ada, karena mereka, industri itu tetap bergerak. Dan kebutuhan dari social life manusia yang lain ya itu perkawinan itu masih ada. Nah, ditambah PPKM ini kan makin ketat ya, Mbak, prosesi perkawinan yang dilakukan di hotel. Sekarang mungkin hanya boleh di bawah 30 orang, Mbak. Kenapa?
kita diperkenankan tetap bisa melakukan kegiatan itu karena kita komit untuk melakukan prokes yang sangat ketat. Dan kalau pertanyaannya lagi tadi kembali bahwa sampai kapan perhotelan ini akan terus ada? Menurut saya kita sebagai pelaku industri otomatis saat ini harus lebih kreatif dan harus lebih kreatif melihat kebutuhan masyarakat. Karena saya yakin kita bisa lewatin nih setahun kemarin. Kita bisa lewatin setahun kemarin yang kita nggak tahu kondisinya seperti apa sebenarnya. Ya kita harus belajar dari tahun kemarin, kira-kira peluang apa yang kita bisa kembangkan untuk tetap mendapatkan revenue. Di antaranya kita juga tidak pernah berpikir revenue saja, tetapi kita punya banyak program CSR yang melibatkan masyarakat. Contohnya kita juga ada satu program yang mengajak masyarakat membagikan makanan kepada masyarakat luas, dan itu sudah kami lakukan. Di samping itu Mbak, selain kami melihat bahwa kami tidak boleh menyerah, kita juga bersyukur sama Tuhan bahwa ternyata selama pandemik ini kami ya alhamdulillah kami ada investor sekitar 5 investor yang bergabung dengan kami di bawah brand kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan unit usaha mereka dengan menggunakan bendera Waringin Hospitality. Jadi memang dampaknya pasti ada, tapi saya yakin selama kita masih mau berjuang dan berkreativitas, tetap ada solusi sih Mbak sebenarnya. Baik, Kayak gitu. terima kasih Ibu Meti. Paparannya sudah sangat jelas, Ibu. Oke, baik. Para narasumber, kita sudah ada di penghujung sesi. Namun sebelum menutup diskusi pada siang hari ini, saya ingin meminta para narasumber untuk memberikan closing statement sebelum diskusi ini berakhir. Mungkin saya akan lebih dulu mengundang Bapak Ishak untuk memberikan closing statement-nya, Bapak. Silakan Bapak, bisa mungkin menanggapi apa yang disampaikan Ibu Meti tadi, Pak. Tantangan buat kita, bagi orang-orang yang inovatif dan kreatif untuk mempersiapkan diri, supaya ketika pandemi berangsur hilang, kita sudah menjadi sumber daya manusia yang semakin kuat, semakin teruji, dan juga lingkungan kita, destinasi kita semakin matang. Dan saat itulah, saat kita menabur, kita akan menuai yang terbaik di panennya. Percayalah bahwa pandemi ini akan berlalu, dan inilah momentum kita untuk memperkuat diri. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian untuk Ibu Meti, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih sama Tempo atas kesempatan ini. Saya punya kesempatan bertemu dengan Bapak juga. Banyak orang penting di negara ini juga terus berpikir bagaimana kita bisa keluar dari solusi dari masalah ini, dari pandemik ini. Namun dari kami di industri perhotelan, tidak ada kata menyerah buat kami untuk bisa tetap memberikan kontribusi kepada industri kami, dan kami juga tetap melakukan inovasi-inovasi produk yang kami berikan kepada konsumen kami di bidang servis, dan juga kami tetap taat kepada prokes yang ada karena kami yakin kami berjuang untuk tetap hidup dalam masa pandemik ini, tapi kami juga sangat sayang akan kesehatan kami juga karena keluarga kami membutuhkan kami. Seperti itu sih Mbak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami ucapkan juga terima kasih untuk para narasumber, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang sudah meninggalkan diskusi, kemudian Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil yang sudah meninggalkan diskusi juga, kemudian Bapak Wakil Bupati Bangka Belitung, Pak Ishak, dan Ibu Meti Harahap dari Waringin Hospitality Jaringan Hostel. Terima kasih atas diskusinya dan terima kasih atas kesempatannya karena sudah bergabung. Semoga diskusi ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan mencerahkan masyarakat di tengah pandemi. Sampai di sini kami temani Anda dalam program Kabar Pandemi. Akhir kata, saya Francisca Kristirasana. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kali ini. Sampai bertemu dengan diskusi-diskusi Kabar Pandemi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Semoga tetap semangat. Sehat, Mbak.